Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kerinduan daripada Tuhan bahwa setiap kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita boleh tetap senantiasa mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Biarlah lewat ayat kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, untuk kita sebagai umat-umat Tuhan tidak ceroboh, ya, tidak lengah menghadapi perjalanan kehidupan kita ini. Makanya biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus tetap senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga itunya kita harus tetap senantiasa memiliki kehidupan yang waspada, berdiri teguh di dalam iman, bersikap sebagai seorang laki-laki yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah frustasi menghadapi kehidupan ini. Dan biarlah kita boleh senantiasa tetap kuat. Itu prinsip yang harus dimiliki kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin seringkali kita mendengar ya berbagai macam prediksi yang mengatakan bahwa keadaan dunia ini dari tahun ke tahun tidak akan bertambah semakin baik, melainkan ada banyak peristiwa atau hal-hal yang mungkin mengejutkan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu tentang bencana demi bencana alam yang terjadi, goncangan-goncangan yang terjadi, pertikaian, bahkan perang, ya. Mengenai hal itu kita tidak perlu terkejut, karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini: kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah dari ayat ini kita bisa melihat situasi keadaan dunia sekarang ini itu sudah terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itulah ketika kita menghadapi situasi keadaan yang semakin sukar seperti ini, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan tetap senantiasa kuat teguh iman kita di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ya keadaan itu tidak akan semakin baik, akan semakin diperparah ya dengan perilaku manusia yang kian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini: manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa keadaan dunia semakin hari itu bukan hanya semakin sulit, semakin sukar ya, baik keadaan alam, bahkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu akan semakin parah. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, sekali lagi kita harus senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, biarlah ketika menghadapi situasi keadaan seperti itu, kita tetap senantiasa berjaga-jaga, kita tetap senantiasa memperteguh iman kita. Ya, kita harus tetap senantiasa lakukan itu apapun keadaan kondisi yang mungkin saat ini kita harus hadapi. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan ketika kita menyikapi keadaan-keadaan
atau kondisi dunia yang seperti ini. Sekali lagi biarlah kita mau tetap senantiasa mau berjaga-jaga, kita mau senantiasa berdoa, serta kita memperteguh iman kita. Kita mau letakkan hidup kita bukan pada kekuatan diri kita sendiri, melainkan kita letakkan kehidupan kita pada kuasa perlindungan daripada Tuhan, sehingga kita bisa diberi kemampuan untuk kita bisa bertahan menghadapi kesukaran-kesukaran dunia ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau lakukan itu, ketika kita mau berjaga-jaga, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau senantiasa memperteguh iman kita, tidak mudah terpengaruh dengan keadaan ini, maka di situ sebenarnya kita sudah letakkan kehidupan kita di bawah kuasa perlindungan daripada Tuhan. Dan kalau kita bisa lakukan semuanya itu seperti Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, kalau kamu tetap bertahan terhadap apa? Bertahan terhadap guncangan dunia yang, terhadap situasi keadaan dunia yang semakin sulit, yang semakin sukar itu, maka di situ dikatakan kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya kita akan tetap bisa menikmati kehidupan ini oleh karena anugerah, oleh karena perlindungan yang daripada Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini, apapun situasi yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, saat ini mungkin kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, mari biarlah kita mau senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita mau letakkan kehidupan kita di bawah perlindungan yang daripada Tuhan. Mari biarlah pagi hari ini firman Tuhan sama-sama memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh kembali diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan, kami juga tidak lepas dari setiap kesukaran, dari setiap apapun kesulitan, kesukaran yang kami alami di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang senantiasa memegang kehidupan kami. Ketika kami letakkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa perlindungan daripada Tuhan, disitulah kami boleh rasakan kehidupan kami, boleh alami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami doakan buat seluruh keberadaan umat-umat Tuhan yang saat ini mereka mungkin sedang terpuruk dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan terangi kehidupan mereka sehingga mereka boleh senantiasa melihat terang kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa hidup, senantiasa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami letakkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami senantiasa ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau sambut hari yang baik, hari penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.